Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Iftia, NIM 203210112, kelas 5A MK Manajemen Perubahan. Itu dengan tugas ujian tengah semester. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan organisasional dan perubahan organisasi sehingga sumber daya berprestasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Samsul Huda NPD. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. A dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, perubahan organisasional. Yang kedua, perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan keempat, perubahan orang-orang atau individu dalam organisasi. 1. Perubahan organisasional. Perubahan organisasional adalah proses yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membuat kondisi organisasi menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Perubahan organisasi dapat melibatkan perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, perubahan sistem administrasi, dan lain-lain. Beberapa perspektif dalam memahami perubahan organisasi adalah perubahan organisasi sebagai realitas yang dibangun secara sosial, perubahan organisasi sebagai makna yang dinegosiasi, perubahan organisasi sebagai fenomena intelektual, pendekatan multidisiplin untuk merubahan organisasi, dan pendekatan alternatif untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan organisasi yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan visi dan tujuan perubahan. Yang kedua, membuat rencana perubahan yang jelas dan terukur. Ketiga, melibatkan karyawan atau tim dalam proses perubahan. Dan keempat, memonitor dan memutar hasil perubahan secara berkala. 2. Perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi adalah salah satu jenis perubahan organisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perubahan struktur organisasi dapat mencakup perubahan pada hubungan izin, mekanisme koordinasi, rencana ulang pekerjaan, atau elemen struktural lainnya. Ada beberapa contoh perubahan struktur organisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu restrukturisasi. Perubahan struktur organisasi ketika dirasakan sudah tidak mampu lagi, tidak efektif, tidak efisien mencapai berbagai sasaran dan tujuan organisasi. 2. Rekayasa ulang. Perubahan pada sistem kerja organisasi untuk membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien, lebih terintegrasi antara subsistem yang ada. 3. Perubahan budaya organisasi. Memperbarui nilai norma organisasi dilakukan ketika budaya organisasi sudah tidak relevan dengan tujuan yang awal. 3. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa contoh dampak perubahan teknologi pada kehidupan manusia. Pertama, kemudahan akses informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan efektif. 2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, dan kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui inovasi teknologi di bidang kesehatan dan 4. Meningkatkan kemampuan manusia dalam mengeksplorasi dan memahami dunia melalui teknologi seperti virtual reality dan augmented reality. 5. Meningkatkan ketergantungan manusia pada teknologi, mengurangi interaksi sosial secara berkala. 6. Meningkatkan risiko keamanan dan privasi data pribadi manusia. Untuk menghadapi perubahan teknologi, manusia dapat melakukan beberapa hal seperti 1. Terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mempelajari cara memanfaatkannya secara optimal. 2. Bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak terlena dengan kemudahan yang ditawarkan. 3. Mencari pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing. 4. Perubahan orang-orang atau individu dalam organisasi.
Perubahan individu dalam organisasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen perubahan organisasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan individu merupakan hasil manajemen perubahan organisasi yang akan menentukan keberhasilan perubahan organisasi dengan tujuan terjadinya peningkatan kinerja organisasi. Berikut adalah beberapa contoh perubahan individu dalam organisasi. 1. Peningkatan kemampuan individu dalam menghadapi perubahan dan tantangan baru. 2. Peningkatan motivasi dan keterlibatan individu dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu dalam bidang tertentu. 4. Peningkatan kreativitas dan inovasi individu dalam menciptakan solusi baru. 5. Peningkatan sikap dan perilaku individu yang mendukung budaya organisasi yang positif. B. Men-set perspektif perubahan budaya organisasi. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, konsep dasar budaya organisasi, budaya berprestasi. Yang kedua, cara menciptakan budaya perubahan. Dan yang ketiga, mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan pandangan tentang perubahan organisasi. 1. Konsep dasar budaya organisasi, budaya berprestasi. Budaya organisasi berprestasi adalah suatu budaya yang menekan pada pencapaian kinerja yang tinggi dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah beberapa konsep dasar budaya organisasi berprestasi. 1. Budaya organisasi berprestasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi. 2. Budaya organisasi berprestasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja perusahaan. 3. Budaya organisasi berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan individu dalam pencapaian tujuan organisasi. 2. Cara menciptakan budaya organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk menciptakan perubahan budaya dalam organisasi. 1. Menetapkan visi dan tujuan yang jelas untuk mengubah budaya organisasi. 2. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan tentang perubahan budaya organisasi. 3. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberi dukungan yang cukup. 4. Menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan inovasi. Pembahasan ketiga kita yaitu mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan pandangan tentang perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan pandangan tentang perubahan organisasi. 1. Mengkomunikasikan visi dan tujuan perubahan organisasi secara jelas dan terbuka. 2. Mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi baru. 3. Memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing. 4. Membangun budaya kerja yang positif dan mendukung perubahan. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. 6. Menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam implementasi perubahan. Dan 7. Memonitor dan memutar hasil perubahan secara berkala.